Sahabat muslim, tentu kita tahu satu ayat terkait dengan sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi dosa itu, ya, perbuatan atau melakukan dosa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fahsya, yang kedua adalah mungkar. Nah, fahsya ini dosa yang lebih cenderung merugikan diri sendiri dan tidak terlalu melibatkan orang lain, walaupun efeknya tentu akan berimbas kepada semua. Kemudian adapun mungkar adalah satu dosa atau perbuatan yang selain merugikan diri sendiri tentu, dan ini merugikan orang lain juga. Contoh daripada fahsya seperti minuman keras, meminum minuman keras itu fahsya, ya. Dia tidak merugikan orang lain, dia lebih ke merugikan diri sendiri. Yang mabuk dia, yang keluar uangnya dia, kira-kira seperti itu. Namun ketika Allah murka terhadap perbuatan dia dan menurunkan azab, maka semua akan mengalami kerugian, yaitu mendapatkan azab. Kemudian kalau mungkar itu lebih cenderung kepada merugikan orang lain, seperti mencuri, membunuh, dan sejenisnya. Jadi orang lain dirugikan, selain diri dia pun dirugikan tentunya atas dosa yang dia lakukan. Ada balasan di akhirat, bahkan di dunia pun ketika dia melakukan kemungkaran akan dihukum dengan hukum yang berlaku, ya, baik hukum yang diterapkan di tempat dia tinggal ataupun hukum Islam. Seperti mencuri ada hukuman potong tangan setelah mencuri dengan kadar tertentu, atau mencuri kemudian dia dipenjara dan lain sebagainya. Nah, fahsya dan mungkar ini sama-sama perlakuan atau kelakuan atau perbuatan dosa. Nah, sholat ini semestinya mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, semestinya. Jika kemudian kita perhatikan dan pelajari, ternyata ada orang yang melakukan sholat tapi kok belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tentu bukan ayatnya yang salah. Yang jelas adalah ada yang salah dari dia kemudian melakukan sholat. Apakah sholatnya tidak tepat, tidak ikhlas, ya, tidak memperhatikan ilmunya dan lain sebagainya, sehingga tidak berefek kepada kehidupannya, terlebih tidak berefek kepada seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut, tanha anil fahsya'i wal munkar, atau mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka penting sahabat kita untuk kemudian memahami bahwa sholat ini semestinya mampu merubah kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Jadi kalau seandainya kita bisa lihat kok ada orang tetap rajin beribadah tapi kok hobi memfitnah, hobi menjatuhkan, kemudian atau hobi memusuhi dan lain sebagainya, melakukan fahsya dan mungkar, maka bisa dipastikan ada masalah dengan sholat dia. Bisa jadi dia belum ikhlas, belum ittiba terhadap sunnah Nabi SAW, ataupun barangkali dia memakai pakaian yang haram dalam ibadah sholatnya dan lain sebagainya. Tentu kesalahan ada pada orang yang melakukan sholat, bukan kepada dalil yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita adalah salah satu dari umat Nabi Muhammad SAW dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melaksanakan sholat kemudian berimbas kepada tanha anil fahsya'i wa munkar dengan sholat yang kemudian kita lakukan ini sehari semalam minimal 5 kali. Kenapa saya sebutkan minimal? Karena memang ada sholat-sholat lain yang itu hukumnya sunnah, yang itu menjadi penguat bahkan penambal dari sholat-sholat kita yang wajib yang barangkali kurang sempurna. Mudah-mudahan mampu menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.